Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Digma, Dialog Mahasiswa, tentunya hanya di KK Media, Media Kampus YIN Kediri. Berjumpa lagi dengan saya Samratul Abidah. Di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang cukup spesial, jauh-jauh dari Bali ke Kediri. Perkenalkan, namanya Kak Alvina Dini Hairina. Gimana? Selamat sore, Kak. Sore. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Sekarang kan lagi musim-musimnya yang agak random ya, kadang panas, kadang hujan juga, kadang pas hujan-hujan banget nih. Iya. Kita juga ada kuliah malam. Iya, benar sekali. Oke. Begitu pula yang saya harapkan kepada pemirsa KK Media. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut lagi, saya akan membacakan sedikit ulasan dari tema dan narasumber yang akan kita bahas kali ini. Budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang dan juga dimiliki oleh sekelompok orang tertentu, di mana biasanya akan diwariskan dari generasi ke generasi yang ada. Budaya terdiri dari beberapa unsur yang rumit, di antaranya ada agama dan juga politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, perkakas, dan juga bangunan, dan mungkin yang terakhir ada karya seni. Dan di kesempatan kali ini sudah ada narasumber yang jauh-jauh dari Bali nih, spesial banget, Kak Alvina Dini Hairina, yang akan menemani tema kita pada kali ini, yakni mengenal budaya Bali. Ini waktu yang ditunggu-tunggu banget, waktunya kita berbincang-bincang mengenai Bali. Sebelum itu aku mau nanya nih, Kakak nih di sini semester berapa kira-kira? Semester 5 Dari prodi? KPI. Oke, jadi sama ya kayak aku. Iya. Temenan gak sih kita? Temenan. Oke. Jauh-jauh dari Bali ke sini apa sih yang dicari? Ya ilmu kan, soalnya kan kuliahnya pas di sini kan, Oke. jadinya cari ilmu. Gimana tuh caranya kok jauh banget dari Bali ke sini? Apakah di sana tidak ada universitas yang meyakinkan Anda untuk sekolah di situ? Awalnya itu kan ada apa sih namanya? Kayak ditawarin gitu kan. Kuliah di mana gitu. Habis itu di situ ada ditawarin juga kuliah SPAN. Oh ya udah aku ikut deh. Daftar SPAN maksudnya. Terus ya aku pilih salah satunya tuh juga di Kediri gitu. Jadi ya dapetnya di Kediri. Dapatnya di Kediri. Iya. Itu pilihan dari orang tua apa dari sekolah kakak yang dulu nih? Saya sendiri. Oh, enggak, maksud aku tawaran tadi tuh dari orang tua apa dari sekolah? Ini dari sekolah. Oh, dari sekolah. Iya. Pilihannya ada di mana aja kira-kira? Kalau nggak salah tuh Surabaya, Malang sama Kediri. Aku agak itu ya kak, agak heran karena di Bali kan nggak kurang-kurang nih, banyak banget Iya. universitas pastinya yang bagus lah ya. Iya. Oke, kesini nih kira-kira ada teman bawa dari sana apa emang bener-bener sendiri di sini? Ada teman. Ada teman juga. Iya. Prodi? Perbankan. Perbankan syariah. Iya. Oke. Nah, memilih kuliah di sini tuh di sini kan juga banyak sebenarnya Iya. ya. Kenapa milihnya di Kediri nih? Apakah ada saudara di Kediri sini apa gimana? Ya karena itu tadi dapat kuliahnya Oh, tuh di dapat. sini. Kalau saudara nggak ada sih di sini. Kalau saudara nggak ada, emang benar-benar sendiri Iya, dan benar. pengen banget. Iya. Tapi dari orang tua sendiri mengizinkan kak ya? Mengizinkan. Soalnya kalau menurut aku kan itu jauh banget ya, Bali, Kediri, apalagi aku aja misalkan ke Malang apa Surabaya kan terlalu jauh ya. Iya. Oke. Di sini domisili di kos apa mondok apa gimana? Kebetulan saya kos. Kos. Iya. Kos mana nih? Kosnya ada di ini Sunan Giri. Sunan Giri, Iya. Namanya kos Pak Karman. Oh, namanya kos Karman. Gimana nih kosnya? Enak nggak? Dari maksud aku dari suasana di Bali dan juga di sini. Kira-kira kalau kos-kosan di sana, kosan di sini tuh gimana sih? Enak di mana? Kebetulan kos-kosan yang saya tempatin itu sangat introvert. Oke, Iya. introvert tuh kayak gimana maksudnya introvert? Jadi tuh kayak sangat ketat gitu ya, apalagi kalau Oke. misalnya bawa teman itu tuh sangat ketat sekali. Kalau bisa di Bali kan juga bebas kan, kayak Oke. kebanyakan tuh juga kos-kosannya tuh campur gitu. Jadi perbedaannya cuma di Bali tuh kayak bebas ya. Iya.
Kalau di sini bebas. agak milih-milih temannya juga. Iya, Mungkin benar. di beberapa kos di sini memang agak pilih-pilih, nggak boleh bawa temen, apa kadang nggak boleh bawa cowok gitu kan. Iya, benar. Soalnya di sini kan emang ranah-ranah yang apa ya, agak keislami ya. Iya, benar. Jadi jaga gitulah dari menurut aku dari warga sekitar sini. Apakah kakak selama kuliah di sini dari semester 1 sampai semester 5 ini ada shock culture gitu? Culture shocknya itu lebih ke ini sih, makanan. Oke. Makanan di sini tuh kan murah-murah ya daripada di Bali. Di Bali itu emang mahal banget gitu. Apalagi di sini tuh kan ada geprek 5 ribuan gitu Oke, kan. Terus di sana tuh kayak nggak ada gitu. Lebih ke nasi kuning yang 5 ribuan. Oke. Gitu. Habis itu sama jalannya. Nah, di sini tuh jalannya tuh kebanyakan tuh kayak satu arah gitu. Oke. Kalau di Bali banyak banget. Iya. Mungkin aku kalau main ke sana agak bingung ya. Karena Iya. jalannya banyak. Jalannya Oke. bagus. Berarti menurut kakak kalau jalan di sekitar sini nih gampang dipahami, gampang dihafal gitu? Iya, gampang. Oh, Menurut saya tuh gampang. gampang. Oke. Daripada di Bali. Berarti kakak nih tipikal yang gampang hafal gitu lah ya, sama jalan. Ya, bisa jadi. Bisa jadi gitu. Soalnya menurut aku baru kesini aja udah kayak belum hafal sampai sekarang sih menurut aku. Tapi kakak udah hafal ya, soalnya emang Lumayan. dibandingkan Bali, di Bali lebih banyak jalannya mungkin ya. Iya. Di sini lebih ke satu arah gitu. Iya. Terus kan juga kalau misalnya di sini tuh deket kan, maksudnya Oke. kayak ke mallnya gitu tuh dekat gitu. Kalau di Bali tuh masih agak sanaan lagi gitu, jadi jauh. Soalnya kalau di sini mall kan daerah sekitar kampus kita kan memang daerah kota ya. Iya. Jadi kita dekat sama apa aja mungkin dari mall ataupun jajan-jajanan gitu loh. Iya benar. Ranahnya juga ranah-ranah mahasiswa kan. Iya benar. Mungkin itu juga sih. Jadi shocknya dari makanan, harga makanan, dari harga itu kayak baju-baju gitu sama nggak sih sama di Bali? Apa di sana 2 kali lipat lebih mahal? Menurut saya sih ini mahal juga di sana. Oh malah di sana juga. Iya. Mahal banget. Kan saya kan apa rata-rata kan kayak harga bule Oke, gitu. Kalau di sini tuh ya lumayan. Oke. Dari nasi kuning di sana sama di sini nasi kuning 5.000, kalau di sana berapa kak? 5 ribu juga sama. 5.000 Iya. juga. Terus perbedaannya dari harga makanan ini apa? Apa dari isi dari nasi kuning itu apa gimana? Kalau menurut saya itu Mm-mm. lebih ke rasa. Oke. Kalau menurut saya tuh rasa di Bali itu lebih medok. Lebih medok tuh maksudnya tuh lebih kerasa banget bumbu-bumbunya. Kalau di sini tuh menurut saya tuh kurang. Mungkin udah karena saya lidah Bali kan bumbunya tuh medok banget juga. Oke. Terus makannya. Mungkin dari itu area lingkungan sekitar apa orang-orang teman-teman gitu nggak ada Apanya? shock culture-nya gitu dari Oh, gitu? dari Nggak ada. orang-orangnya tuh nggak ada. Nggak ada. Kayaknya gampang berbaur lah ya, karena emang mahasiswa kan butuh teman yang banyak, Iya, butuh benar. relasi juga. Oke. Dari bahasa sehari-hari nih, kakak biasanya bahasa Jawa Indo apa campur dengan Bali? Kalau misalnya sama teman-teman kampus tuh kadang bahasa Jawa, bahasa Jawa, bahasa Indonesia maksudnya. Terus kalau misalnya sama teman kos saya itu bahasa Indo Bali. Indo Bali. Oke. Tapi kakak ngerti nggak sih bahasa Jawa sendiri tuh? Ngerti? Ngerti? Kalau kita ngomong berarti kakak ngerti nih bahasa Jawa gitu. Iya, ngerti. Tapi kakak nggak bisa bahasa Iya, Jawa. bener. Oke. Nggak bisa ngungkapin, nggak bisa ngomong tuh nggak Tapi bisa. ngerti ya. Iya. Apakah dari keluarga sendiri ada kayak alumni dari Jawa apa gimana mungkin yang bisa mengajarkan? Oh, kebetulan dua orang tua saya ini ibu sama bapak itu asli Banyuwangi. Oke, asli Jadi kan setiap hari kan kadang tuh juga ngomong bahasa Jawa gitu kan. Jadi itu saya tuh juga ngerti gitu. Tapi saya nggak bisa ngungkapin. Oke. Jadi emang benar-benar ngerti, tapi tapi kakak sendiri nggak bisa nih bahasa Jawa. Iya. Oke. Kalau boleh tahu di Bali kan asalnya dari Banyuwangi ayah ibu. Iya. Nah, ke Bali tuh emang niat ngerantau apa gimana? Apa ada saudara di Bali juga? Lebih ke karena kuliah. Oh, karena kuliah. Iya. Ayah ibunya kuliah di sana gitu. Oh, enggak. Kalau ngerantau. Ngerantau di sana maksud Itu aku. tuh kerja. Ya, dari sebelum nikah itu udah kerja di sana, udah ngerantau. Oke, sebelum menikah udah merantau di sana dua-duanya Iya. dan ketemunya di sana juga. Iya, benar. Oke. Kalau dari pertemanan kakak biasanya nih, apakah ada salah satu teman-teman kakak ataupun beberapa orang yang minta diajarkan untuk bahasa Bali? Ada. Ada. Oke, biasanya kakak ngajarin yang lebih dasar tuh apa sih, gimana? Kayak misalnya tuh
aku lagi makan kayak Oke. gitu. Kan tiang ngajeng gitu, tapi itu agak kasar gitu. Oh, agak kasar. Ya tapi nggak kasar banget itu. Lebih saya kan bahasa Bali itu juga kan ada kayak 4 gitu kan, kayak ASI, AMI gitu. Maksudnya tingkat-tingkatannya gitu. Yang Kalau dimaksud kalau sama temen itu ke andap gitu. Itu lebih nggak kasar tapi nggak lebih halus lagi halus, tapi ya. biasa aja Iya, gitu. biasa. Nah, tingkatan di situ tadi ada apa? AMI, ASI, ASI sama SOR, andap. Andap. Tuh. Oh, banyak ya ternyata. Iya, bahasa. Kalau dari AMI sendiri tuh itu spek untuk anak-anak apa gimana? Lebih tua, itu Lebih lebih tua. halus banget gitu. AMI terus ada apa lagi? SOR, SOR ya itu juga halus. halus. Terus kalau misalnya andap itu kayak kita. Oh, Andap sekitar. Misalnya biasa gitu. Yang terakhir tadi ada apa? Kasar tuh, Kasar. kasar. Kasar banget gitu. Iya. Apakah di sana juga menggunakan bahasa Indonesia? Iya. Masih pakai Campur gitu ya, berarti Iya, campur. bahasa Bali sama Indonesia gitu. Iya. Kalau biasanya aku ke sana kan paling bisa di apa ya? Bisa di kita ingat kalau orang Bali bilang teh tuh kayak teh gitu, betul nggak Iya, sih? lebih Kakak juga gitu. dalam gitu. Lebih apa namanya? Lebih ditekan gitu juga. Lebih diteken T-nya gitu. Iya. Selain dari huruf T apa aja kira-kira? Apa ya? Yang agak Nah, beda gitu mungkin. Kayak nada intonasi apa? Cara ngomong gitu. Cara ngomongnya gitu. Menurut Kakak kalau antara di Bali dan juga di Kediri nih mana yang lebih halus nadanya? Kediri. Kediri, heeh. Ya sama aja sih, tapi kalau menurut saya tuh Oke. kalau orang Bali tuh lebih ke apa ya namanya tuh ya? Ngegas. Oh, ya. ngegas. Kadang Oke, ngegas kalau di sih. Bali agak halus ya. Kalau di Bali ngegas gitu. Ya kalau di Bali tuh ngegas, tapi kalau di sini lumayan. Di sini lumayan. Ya, misalnya biasa gitu. Biasanya kalau teman-temannya dibilangin bahasa Bali ada yang ngerti nggak sih? Enggak ada. Nggak ada. Jadi di sini sama sekali tidak pernah bicara bahasa Bali sama teman-teman nih. Cuman kayak satu kata atau gitu. Contohnya? Kayak apa ya? Lebih ke apa? Kayak kok apa gobanku jelek gitu. Apa tuh goban? Goban tuh muka. Oh, Mukaku kamu jelek. Gitu. Jadi kalau muka kamu gimana nih? Goban kamu gimana gitu. Oh, gitu. Kalau pokoknya perbedaannya tadi dari bahasa dan juga intonasi ngomongnya, jalan, makanan dan juga rasa ya. Iya, benar. Benar sih. Emang di setiap daerah kan pasti punya adat istiadat sendiri dan juga punya cara masing-masing. Iya. Baik dari apa ya makanan tadi, daerah, jalanan ataupun dimanapun. Oke, asik banget ya perbincangan kita Iya. kali ini. Mungkin aku mau tanya lebih dalam lagi. Aku agak excited banget ya karena perbincangan kali ini kayak Bali. Aku belum pernah ke sana loh BTW Kak. Itu udah kapan aja. Ikut Kakak aja Iya. boleh ya? Aduh, Boleh. banget ini. Tawaran yang sangat menyenangkan. Oke, dari tadi kita bincang udah lama banget tapi aku kan belum tahu letaknya Kakak nih tinggalnya asli Bali di mana? Di Denpasar Selatan. Denpasar Selatan. Iya. Itu dekat pantai nggak sih Kak? Yang pantai itu biasanya Kuta itu kan Iya, namanya. dekat. Dekat banget. Aduh, enak banget nih pasti kalau ke sana. Iya. Oke, mungkin Kakak nih bisa perkenalan dengan bahasa Bali untuk spill untuk teman pemirsa Kakak Media. Bahasa Bali nih. Ya. Contohnya aja. Pakai oke. Waste tiange Alvina Dini Khairina. Titiang saking Denpasar Selatan Bali. Titiang ring Kediri sekolah ring IAIN Kediri. Oke. Boleh ditranslate mungkin langsung. Yang pertama itu kan Waste Tiange Oke. atau Titiange itu nama saya. Waste Tiangi nama Iya. saya. Waste itu nama, Titiange itu saya. Oke. Terus tiang saking ring itu tiang dari itu Orang dari enggak, saya dari Denpasar Selatan. Denpasar Selatan. Habis itu saya di yang itu Titiang ring Kediri masuk sekolah. Oke. Itu tuh saya di Kediri sekolah di IAIN Kediri. Oke, sedikit tapi agak susah ya untuk Iya. dihafal. Ya, bener. Kalau bahasa lainnya kayak makan, tidur apa gimana gitu ada? Oh, ada. Kalau makan itu
Kalau bahasa halusnya itu medar. Medar tuh makan atau ngama gitu, ngajeng gitu. Habis itu kalau tidur itu pules. Ya. Agak sama ya yang apa dadahar tadi. Kalau di sini kan dahar gitu ya. Iya. Kalau di sana dadahar gitu apa? Medar. Madahar. Oke. Ya. Dari kebiasaan atau adat istiadat di Bali nih, mungkin kakak bisa spill dari adat atau budaya yang ada di Bali ini apa aja? Kalau kebudayaan di Bali itu kebiasaannya tuh para remaja gitu lebih, tapi para remaja Hindu kebanyakan gitu itu biasanya kan di Bali itu ada Banjar kan. Nah, Banjar itu tempat biasanya kayak latihan tradisional kayak gamelan gitu. Nah, itu pasti remaja di sana tuh masih gamelan di sana kadang malam-malam gitu. Habis itu membanten gitu. Apa tuh membanten? Kalau membanten tuh kayak apa ya? Sembayang gitu. Mungkin di sana prioritas agama Hindu ya. Iya. Kalau dari anak-anak Islam sendiri biasanya mainnya gimana nih? Main-main ala kadarnya ke mall apa gimana? Ya biasa. Kayak ya biasa itu nggak segini Hindu. Kalau di Hindu kan ya karena Bali gitu. Kalau di sana kan banyak banget nih kayak pantangan kita untuk sebagai orang Islam nih. Iya. Kayak ketemu orang yang bikini kak, di sana udah biasa banget ya pastinya. Iya. Kayak udah seseharinya. Iya benar. Kalau ketemu anjing kan agak susah lah ya. Iya benar. Itu. Apalagi galak gitu. Oh galak ya. Mungkin biasanya dari anjing-anjing galak gini emang biasanya kalau dari film-film kan anjing tuh kayak berkeliaran banget ya di jalan. Iya. Emang iya. Iya banyak. Apalagi kalau misalnya tuh kan di Bali itu kan kayak banyak gang-gang gitu kan. Nah itu tuh pasti banyak anjing-anjing kayak anjing apa namanya tuh anjingnya tuh galak banget gitu, kadang suka ngejar gitu. Kalau tadi itu udah Hindu ya. Kalau kebiasaannya orang Islam di Bali tuh kayak apa? Apa kayak sama aja sama kita? Sama aja kayak ngerayain hari raya biasanya. Oh, hari Idul Fitri, Idul Adha itu aja. Iya. Kalau bedanya tadi kalau Hindu tuh sembayangnya kayak apa tadi namanya? Bebanten. Kalau di sini kalau Islam upacaranya kayak hari raya biasa itu ada Idul Fitri dan juga Idul Adha. Oke. Kesamaan adat yang melekat nih di masyarakat di sana tuh apa kira-kira? Kesamaan itu kayak misalnya kebiasaannya sih. Itu tuh biasanya kan di orang Hindu tuh kan sembahyang tuh kadang di depan rumah gitu kan, atau nggak di jalan-jalan gitu. Nah dan biasanya tuh orang Hindu tuh nggak ngelangkahin bantennya gitu atau canangnya gitu. Terus ya jadi kita ngikutin. Ya kadang ada yang ngikutin ada yang enggak gitu. Terus di canangnya itu kan pasti ada permen atau biskuit gitu. Ada makanan gitu ya. Itu nggak boleh diambil gitu. Sekedar menghormati aja ya mungkin. Benar. Berarti di rumah kakak juga ada seperti itu ya, di tangga-tangga ataupun enggak. Kalau orang Islam berarti enggak ada, memang enggak ada. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat Bali yang Hindu memang ada seperti itu. Iya benar. Dan itu enggak boleh diambil ya? Iya nggak boleh. Dari proses upacara-upacara yang ada di Bali nih, apa aja yang kakak tahu? Proses upacara tuh lebih ke hari raya sih kak. Tuh hari raya Nyepi. Kan sebelum hari raya Nyepi itu kan pasti ada ogoh-ogoh kan. Nah di situ tuh pasti banyak lah yang keluar rumah untuk lihat ogoh-ogoh gitu, atau penampilan. Kadang juga ogoh-ogoh tuh dilombain gitu kan. Habis itu ya kita nonton. Habis itu setelah ogoh-ogoh besoknya Nyepi kita di rumah diem pokoknya sampai cuma sehari aja gitu. Oh itu Nyepi ternyata cuma sehari aja. Aku pikir beberapa hari gitu. Enggak cuma sehari. Ogoh-ogoh tuh kayak berbentuknya seperti apa sih kalau boleh tahu nih? Macam-macam. Ada yang pokoknya tuh ogoh-ogoh itu tuh dibuat seserem mungkin. Karena kayak ngundang buta kala. Buta kala tuh kayak makhluk makhluk jahatnya Bali gitu kan. Nah makanya tuh pasti banyak kan kayak ogoh-ogoh tuh pasti yang serem-serem banget, habis itu gede-gede. Nah itu tuh undang buta kala biar masuk ke ogoh-ogohnya. Nah setelah ogoh-ogohnya udah diarak gitu, pasti langsung dibakar. Nah biar buta kalinya tuh juga ikut mati gitu. Apakah hari raya Nyepi tuh kayak hari raya Idul Fitri juga setahun sekali gitu? Iya benar. Sama aja gitu ya berarti kayak karnaval gitu ya. Kita bikin sekreativitas mungkin dari masyarakat itu membikin ogoh-ogoh yang apa ya, lebih serem, lebih bagus ya. Mungkin lebih serem, lebih bagus ya di sana. Benar. Lebih bagus, lebih menarik juga dilihat orang.
Dan kalau boleh tahu nih, tingkat toleransi di sana tuh seberapa tinggi apa gimana? Menurut saya itu tingkat toleransinya tuh sangat tinggi gitu. Karena kayak misalnya tuh orang Islam nih kan pasti ada Maulid Nabi ya, kayak di masjid-masjid gitu. Nah, pas Maulid Nabi ini pasti kayak ngundang pecalang. Pecalang itu tuh kayak petugas keamanan adat Bali. Nah, itu kadang tuh ngundang kayak buat ngebantuin ngejaga keamanan itu. Oh, jadi tingkat toleransinya ternyata kayak apa ya? Kita harus membiasakan diri, terus kita juga harus menghormati apa yang ada. Mungkin mereka juga sama-sama menghormati orang Islam kan? Iya, benar. Oke. Kalau dari tulisan di Bali, aku agak salfok ya. Kadang tuh biasanya kan Jawa kan ada aksara Jawa sendiri. Bahasa Indonesia mungkin A B C D itu kan. Kalau di Bali sendiri ada aksaranya sendiri nggak sih? Ada, aksara Bali namanya. Oh, namanya aksara Bali. Itu kayak Ana Caraka gitu. Caraka. Oh, sama aja ternyata, cuma mungkin tulisannya agak beda ya? Iya, sama penyebutannya. Kalau kita aksara Jawa. Iya, aksara Jawa. Kalau di sana aksara Bali. Aksara Terus, Bali. Cara bacanya itu kan juga beda. Mungkin kalau dari huruf A, I, U, E, O biasanya ada tambahannya, betul nggak? Ada, iya. Itu kalau salah tuh namanya kayak taleng, tedong gitu, pepet gitu. Kalau pepet itu nggak sih? Iya, benar. Kalau taling I? Iya. Agak bener ya soalnya saya udah belajar ini. Ngomong dari apa aksara tadi, aku mau tanya-tanya tentang kasta nih. Dulu kan pernah di MI, di SD juga mungkin udah belajar tentang kasta-kasta ini. Mungkin bisa jelaskan cara kerja kasta dan juga tingkat-tingkat kasta di sana tuh ada apa aja? Kalau kasta itu kan paling tinggi itu Brahmana. Disebutin aja dari mulai yang paling tinggi. Yang pokoknya pertama tuh paling tinggi itu Brahmana. Brahmana itu biasanya tuh nama orang Hindu itu pasti ada ide bagus atau pandai gitu. Terus kalau yang kedua tuh kan Ksatria. Nah, itu pasti di nama-nama depan orang Hindu tuh ada Cokorde, terus Anak Agung gitu. Habis itu Waise itu lebih ke apa ya? I gede gitu, I gede, habis itu Dewa gitu. Terus kalau misalnya Sudra itu kayak, kalau Sudra itu ada ininya Kak, ketentuan urutan dari anak kelahiran gitu. Dari kelahiran. Misalnya anak pertama itu Putu. Sebutan gitu lah ya. Sebutan Putu anak pertama. Putu anak pertama, anak kedua itu Kadek. Yang ketiga itu Komang atau Nyoman. Terus yang keempat itu Ketut gitu. Kalau lebih dari itu nih, nggak ada sebutannya berarti? Iya, nggak ada. Cuma dari 4 anak awal itu aja? Iya, mungkin ada tapi nggak tahu sih. Mungkin ada. Terus setelah itu tadi apa? Yang pertama tadi ada Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra. Udah itu aja? Iya. Mungkin dari apa tadi? Sudra? Iya. Lebih ke sebutan anak pertama, kedua, ketiga, keempat gitu? Iya, benar. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita kali ini, mungkin Kak Dini ini ada pesan dan kesan yang mau disampaikan kepada pemirsa KK Media bagi pecinta Bali nih. Ini lebih ke pesan ya. Buat kalian yang mau ke Bali boleh banget, karena kan juga di sana tuh banyak wisata ya, apalagi pantai itu pasti banyak banget kan. Terus kayak gunung-gunung atau misalnya kayak Bedugul gitu, itu bagus banget sih itu recommended banget. Habis itu kalau misalnya kalian yang pengen ke Bali bisa nginep di rumah saya gitu. Itu dari pesan-kesan yang disampaikan oleh Kak Dini. Kalian worth it banget ke sana karena meskipun perjalanan jauh, tapi semuanya akan terbayarkan dengan keindahan alam di sana. Benar. Terima kasih Kak Dini karena sudah mau hadir di undangan kita kali ini. Sama-sama. Sebelum saya akhiri, saya akan sedikit memberi kesimpulan dari tema kita kali ini. Yang pertama ada kasta, di mana kasta itu mengukur tingginya derajat di Bali. Dari yang pertama ada Brahmana, ada Ksatria, Waisa, dan juga yang terakhir ada Sudra. Dan di Bali juga terdapat toleransi yang sangat tinggi, baik dari masyarakat yang beragama Hindu dan juga masyarakat yang beragama Islam. Baik, saya Samratul Abida dan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Dikma Dialog Mahasiswa tentunya hanya di KK Media, Media Kampus YIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.